Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek analisa data industri dengan judul Analisis Defect Mesin CNC berbasis Machine Learning menggunakan Machine Learning Orange Data Mining. Proyek ini membahas pemanfaatan Machine Learning untuk menganalisis dan memprediksi defect mesin guna mendukung peningkatan kualitas dan efisiensi maintenance. Struktur dan agenda presentasi ini terdiri dari 6 bagian utama, yaitu latar belakang, problem statement, dataset, preparation, modeling dan evaluasi, insight dan rekomendasi, serta kesimpulan. Struktur dirancang untuk mengikuti alur proyek data analitik agar mudah dipahami secara logis dan sistematis. Latar belakangnya, mesin CNC merupakan tulang punggung produksi yang presisi tinggi namun bekerja secara kontinu sehingga resiko tinggi untuk mengalami degradasi performa. Defect berdampak langsung pada script rate, reward cost, reputasi perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang berbasis data. Untuk problem statement-nya, perusahaan mempunyai masalah utama meliputi munculnya defect biometris, visual, rendahnya kemampuan prediksi defect, serta jadwal maintenance yang masih kaku. Kesulitan mengetahui kapan defect akan meningkat berdasarkan kondisi mesin. Hal ini menyebabkan perawatan sering terlambat dan tidak optimal. Untuk transformasi digital, data historis bukan hanya arsip, melainkan aset strategis. Data analitik dapat mengidentifikasi pola penyebab defect dan menggantikan dengan intuisi subjektif. Keputusannya berbasis bukti atau data. Pendekatan ini mendukung transformasi digital di lini produksi CNC. Kemudian tujuan dan dampaknya, tujuan utama proyek ini adalah membangun model prediksi total defect yang akurat untuk mendukung intervensi dini. Manfaat manajerialnya adalah sebagai dasar mengambil keputusan maintenance dan alokasi anggaran. Manfaat teknisnya adalah penurunan defect rate, penerapan preventive maintenance yang berbasis data. Kemudian metodologi yang digunakan menggunakan machine learning orange mencakup business understanding, kemudian data understanding, data preparation, modeling, evaluasi, dan deployment. Framework ini memastikan proyek berjalan sistematis sesuai dengan standar industri. Business understanding, analisa awal menunjukkan defect pada mesin yang lama menyebabkan inefisiensi biaya hingga sekitar 15%. Pendekatan machine learning yang digunakan adalah supervised machine learning. Kemudian untuk KPI-nya adalah meningkatkan akurasi prediksi di atas 85% untuk validasi operasional. Kemudian rumusan masalahnya, bagaimana memprediksi jumlah defect berdasar kondisi mesin dan karakteristik operator, kemudian karakteristik material. Fokus penelitian ini meliputi pengaruh usia mesin, suhu mesin, pengalaman operator, dan total defect. Kemudian untuk dataset yang saya gunakan terdiri dari 501 data, kemudian ada 9 variabel dan mix variabel, ada numerik dan kategorikal. Berikut datanya, ada umur mesin, ada shiftnya, ada pengalaman operator, temperatur, kualitas, defect mesin, kemudian ada defect berupa bur, berupa dimensi, dan ada total defect. Kemudian untuk datasetnya sendiri, dataset ini dikumpulkan dari laporan produksi operator, laporan harian inspeksi, dan sudah dilakukan validasi karena menyangkut data persib kerja, format data yang seragam untuk seluruh unit mesin. Di sini ada umur mesin, kemudian shift, temperatur mesin, kemudian ada defect scratch, defect dimensi, dan defect total.
Untuk taksonomi variabelnya, variabel numerik meliputi mesin X, temperatur, experience. Kemudian variabel kategorikal meliputi shape dan material quality. Transformasi tipe data dilakukan agar siap diproses oleh algoritma machine learning. Untuk eksplorasi data analisis atau EDA, hasil EDA menunjukkan data relatif bersih. Terdapat lonjakan efek pada mesin berusia di atas 12 tahun. Suhu tinggi di atas 85 derajat berkorelasi dengan penyimpangan di dimensi. Kualitas material rendah meningkatkan kemunculannya defect pur. Kemudian untuk data preparation, processing meliputi imputasi untuk missing value menggunakan median, normalized Z-score, dan value selection. Tahap ini bertujuan menjaga integritas data dan meningkatkan stabilitas model. Dan ini adalah workflow untuk orange data mining. Pertama, input, masukkan file yang akan dianalisa, kemudian select kolom mana yang menjadi target, kemudian input dan tes dan skor, kemudian pilih model yang akan digunakan. Berikut saya jelaskan untuk penggunaan di Orange Data Mining-nya. Pertama kita masukkan filenya dulu, pilih widget file, kemudian double klik di eh, widget filenya, kita pilih data yang akan kita analisa. Data yang akan kita analisa yang tadi adalah data defect proses machining. Setelah itu kita close untuk datanya. Kemudian kita pilih select kolom, hubungkan widget file ke widget select kolom, double klik untuk di select kolom, atau callback adalah variable target, kemudian untuk yang lain adalah variable yang akan kita analisa. Setelah itu kita akan masukkan ke input, tarik widget input, kemudian hubungkan select kolom ke input, double klik untuk widget input. Nah, di sini input ini fungsinya adalah untuk menangani missing value atau data yang kosong dengan cara menggantinya menggunakan nilai rata-rata atau nilai yang sering muncul pada data. Processing ini sangat penting agar proses model ini berjalan dengan optimal. Kita pilih yang average and most frequent. Setelah itu kita akan menggunakan model decision tree dan satu lagi model random forest. Hubungkan input dengan random forest, kemudian yang satu lagi hubungkan input dengan decision tree. Kenapa memilih model decision tree? Decision tree bekerja dengan membentuk struktur pohon keputusan berdasarkan pola data, sehingga hasilnya mudah dipahami dan diinterpretasi. Kemudian mengapa pilih Random Forest? Random Forest merupakan pengembangan dari decision tree yang menggabungkan banyak pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan prediksi. Setelah itu kita akan tes data tersebut dengan widget test and score, hubungkan widget random forest ke test score, kemudian widget tree ke test score, dan hubungkan input ke widget test score. Double klik. Nah, sini menunjukkan data
RM, SE, MSC, MAE, dan R2. Setelah itu kita akan memprediksi. Kita ada widget prediksi, hubungkan random forest ke prediction, kemudian decision tree ke prediksi juga. Kemudian widget input tarik ke prediction. Nah, setelah itu kita akan mengevaluasi data tersebut menggunakan scatter plot. Hubungkan prediction ke scatter plot. Kemudian untuk menganalisanya secara visual, ini untuk mempermudah interpretasi hasil menggunakan scatter plot. Visual ini menunjukkan hubungan antara umur mesin, jumlah defect, serta memperlihatkan pola tren dari hasil prediksi. Semakin dekat titik dengan garis tren, maka semakin baik performa model yang dihasilkan. Kita double klik scatter plot pada regression. Nah, di sini ada grafik menunjukkan eh, aksis X pengalaman operator pengaruhnya terhadap total defect. Ini menjelaskan bahwa eh, semakin lama operator bekerja atau pengalamannya semakin banyak, defect machiningnya semakin rendah. Kemudian kita akan lihat dari temperatur mesin pengaruhnya terhadap total defect. Jadi untuk defect yang rendah dihasilkan di temperatur yang rendah juga. Semakin tinggi temperatur mesin, maka total defectnya akan semakin tinggi. Kemudian untuk dari kualitas material, jadi dari grafik tersebut ini menunjukkan bahwa material yang high atau material yang bagus menunjukkan total defectnya rendah dibandingkan dengan material yang low. Total defectnya akan tinggi. Jadi sebagai kesimpulan bahwa orang data mining ini merupakan tool yang efektif untuk menganalisa defect machining eh, melalui processing data, pemodelan, evaluasi, hingga visualisasi hasil. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mendukung program preventive maintenance dan peningkatan kualitas dari produksi. Nah, data yang digunakan adalah data eh, super, superset learning. Kemudian dari test score tadi dapat disimpulkan bahwa Random Forest memiliki akurasi skor 0,89%, kemudian Decision Tree memiliki skor 0,74%. RMSE mengukur rata-rata kesalahan prediksi dalam unit defect, kemudian MAE menunjukkan deviasi rata-rata model dari data aktual, R-square menunjukkan berapa baik variasi data dijelaskan oleh model. Jadi dalam kasus defect mesin CNC ini model random forest adalah yang bagus. Kemudian untuk evaluasi modelnya, confusion metric pada ROC Corp menunjukkan AUC random forest mendekati sempurna. Ini menandakan model memiliki kredibilitas tinggi untuk digunakan di lingkungan operasional. Nah, variabel apa yang berpengaruh? Yang pertama untuk reject itu temperatur mesin.
itu pengaruhnya paling tinggi. Kemudian usia mesin cukup tinggi juga dan pengalaman operator itu pengaruhnya medium dan material quality sebagai pengaruh yang low. Kemudian untuk technical dip, temuan kuncinya, defect meningkat 2,5 kali ketika suhu melewati 80 derajat secara kontinu. Mesin di atas 15 tahun memerlukan kalibrasi 2 kali lebih sering. Kemudian yang ketiga, operator dengan pengalaman di bawah 3 tahun menyumbang sekitar 40% defect scratch. Kemudian untuk implementasi model diperkirakan mampu menekan biaya scrap dan rework sekitar 250 juta rupiah per tahun. Rekomendasi meliputi optimasi shift operator senior, kemudian SOP monitoring untuk suhu atau thermal, dan untuk menggunakan prioritas material yang grade-nya tinggi. Jadi ke depannya untuk data suhu ditarik secara real time, model memprediksi defect, dan sistem memberikan alarm kepada supervisor jika prediksi melewati ambang batas. Jadi kesimpulannya, random forest terbukti efektif untuk memprediksi defect CNC. Pendekatan ini mengubah maintenance dari reaktif menjadi prediktif. Metodologi sangat layak dikembangkan jadi sistem IoT terintegrasi. Terima kasih. Eh, Demikian terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.